Banat TV. Dari mana kita bisa mengetahui sesuatu itu hukumnya wajib? Kita disodorkan ayat Al-Quran misalnya, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi, surah At-Tolak ayat 7, tentang kewajiban memberi nafkah. Hendaklah orang yang memiliki keluasan harta menafkahkan dari keluasan hartanya. Dalil tentang mahar, wajibnya mahar. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Ayo, gimana caranya kembali ke Al-Quran Sunnah? Maunya ada mereka di sini. Jadi kita kita kembali ke Al-Quran Sunnah. Ini ayatnya. Surah At-Tolak ayat 7, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Ini ayatnya. Gimana cara kembali ke Al-Quran itu? Nah, kan gitu kan? Nah, ini biar kita ajarin. Liyunfik, ini cerita dalil tentang mahar. Mahar wajib tidak? Wajib tidak mahar? Wajib. Kita kan cerita tentang apa tadi? Hukum wajib. Bagaimana istinbat hukum atau pengambilan hukum wajib berdasarkan dalil ini? Dari mana kita bisa punya persepsi, punya anggapan mahar itu wajib? Padahal nggak ada disebutkan secara tegas mahar itu adalah wajib. Tapi ayatnya berbunyi liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Kenapa ulama bisa berijtihad mahar itu hukumnya wajib berdasarkan ayat ini? Dari mana coba? Tapi kembali ke Al-Quran Sunnah, gimana caranya kan gitu? Liyunfik, liyunfik, li di situ adalah lam amar. Jadi huruf lam itu kan huruf jar. Kalau kita belajar nahwu, huruf jar. Beramal majrur, beramal jar, menjarkan isim. Kalau dia lam jar, dia masuk kepada isim. Amalnya apa? Menjarkan isim. Tapi ini lam ini masuk kepada fi'il mudhari. Setahu kita huruf jar itu masuk hanya kepada isim. Tapi kok ada huruf jar yang masuk kepada fi'il mudhari pula itu lagi. Namanya bukan lagi lam jar tapi lam amar. Lam yang menunjukkan perintah. Jadi fi'il mudhari yang kemasukan lam amar menunjukkan sesuatu itu menjadi wajib. Jadi dari mana tahunya mahar itu kok wajib dalam sebuah pernikahan? Tapi ayatnya nggak tegas mengatakan kalimat mahar. Allah hanya mengatakan liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Di situ nggak ada cerita mahar. Kok bisa jadi dalil mahar? Dari mana perintah wajib mahar? Dari kalimat liyunfik itu. Kok bisa itu memberi pemahaman wajib? Karena ada fi'il mudhari yang kemasukan huruf lam. Maka menjadi lam yang bersanding dengan fi'il mudhari disebut dengan lam amar yang menunjukkan perintah itu wajib. Tantang nanti kalau ketemu, kita bukan nantang-nantangin orang. Kalau tiba-tiba kita buat amalan, tiba-tiba ente sesat, ente bid'ah katanya. Ente harus beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Oke. Gimana cara beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah itu? Pokoknya kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Buka surah Tolak ayat berapa tadi? 7. Coba kita baca ini. Liyunfik zu sa'atihi min sa'atihi. Ini ayat Al-Quran. Gimana cara kembalinya kepada ayat ini? Pemahamannya bagaimana? Nantilah kutanya guruku dulu. Berarti nggak kembali ke Al-Quran, tapi kembali ke guru. Kan gitu. Jadi hukum-hukum wajib, dari mana kita bisa ketahui ini wajib? Pertama tadi ada kalanya hukum wajib bisa diketahui dari fi'il mudhari yang bersanding dengan lam amar. Contohnya liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Di situ fi'il mudhari yunfiku
bersanding dengan fi'il amar, makanya dizazamkan dia, liyunfik, bermakna wajib. Kedua, kita bisa tahu sesuatu itu hukumnya wajib dari masdar pengganti fi'il amar. Ini cerita nahwu nih, ya cuma digegerin supaya paham ya, sedikit-sedikit pun jadi. Ada kalanya perintah wajib itu kita ketahui dari masdar pengganti fi'il amar, seperti ayat fa iza laqitumul ladzina kafaru fadrib ya fadribar riqab ya, nah itu kan masdar fadrib yang artinya fa iza laqitumul ladzina, apabila kalian bertemu orang-orang ya kafaru fadribar riqab, maka tebaslah leher mereka. Kalau ketemu orang-orang kafir, fadrib ini perintah wajib ya. Kenapa? Karena dia masdar pengganti dari fi'il amar. Nah, itu satu. Yang paling mudah, dari mana kita tahu bahwasanya suatu hukum itu dikatakan wajib? Dari sigon amar ya, contohnya tadi jelas, wa aqimus sholat wa atuz zakat, memang udah langsung perintah ya, dirikanlah, tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Wa aqimu itu kan fi'il amar. Dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujubi, asal dari fi'il amar itu menunjukkan perintah wajib. Nah, ini kita sedang ya berpikir dan memahami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan cuma omong kosong gitu loh. Ngerti maksudnya? Ya, kalau mereka kan kembali ke Al-Quran Sunnah, kembali ke Al-Quran Sunnah, caranya gimana? Ya, kembali ke Al-Quran Sunnah, caranya gimana? Nah, kalau ini kita sedang betul-betul kembali kepada Al-Quran. Ya. Jadi itu kemudian bisa diketahui perintah wajib dari materi lafaz ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ayat perintah wajib puasa. Kata kutiba itu langsung menunjukkan makna wajib. Ya, jadi kutiba di situ artinya bukan ditulis, ya, tapi maknanya adalah wajib. Itu diantaranya tentang bagaimana kita bisa mengetahui perintah itu wajib, sunnah, makruh, ya secara langsung. Itu ciri-cirinya. Kalau ada lam amar yang masuk kepada fi'il mudhari, biasa itu jenis perintah yang sifatnya wajib. Nah, itu dia. Jadi kalau kita udah merasa pinter, nggak perlu pakai mazhab, nah, pelajari lihat kayak gitu tadi. Ngerti maksudnya? Ya, kalau udah merasa pinter, nggak butuh mazhab, langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah, silakan dalami hal yang semisal itu. Ini disebut lam amar pun bingung. Cemana mau kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Disebut masdar, ya, pengganti fi'il amar, bingung. Gimana mau kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Ya. Dari sigon amar itu pun apa? Bingung. Cuma kembali mau kembali Al-Quran Sunnah. Nah, itu maksudnya.